صالحة جامعة لخير الآخرة وأبي كما سلام شيخنا ما قصدك ما طلبناه بسم الله الشيخ سالم بن عبد الله بن سعد بن سمر أحمد بن هادي الحامد لا تغشاهما وصولهما فرعون لا تغشاهم رحمه مغفرة ولدرجتهم وجعلنا بركاتهم وسرارهم وانوارهم علوم ونفعات في الدين والآخرة على هذه المصالحة جميعا وجهنا بآل النبي سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi ma ba'd. Min kitab Risalah Matla'il Badrin fi Huquqil Walidain lil Habib Ahmad bin Hadi al-Hamid ila an qala wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam allimu auladakum as-sibahata war-rimayata wa ni'ma lahwil mu'minati al-maghzal wa idza da'aka abawaka fa'ajib ummaka. Baik. Ini kitab Risalah Matla'il Badrin fi Huquqil Walidain karangan Habib Ahmad bin Hadi al-Hamid. Sebagaimana sudah disinggung dari semenjak kita buka kitab ini, kita baca kitab ini tentang hak-hak kedua orang tua yang harus kita laksanakan. Hak yang amat agung bagi kedua orang tua yang harus dilaksanakan oleh anaknya. Yang harus kita upayakan untuk kita maksimal di dalam melaksanakan hak-hak kedua orang tua kita. Karena sebagaimana disinggung di hadis yang sebelumnya, ada a'zamun nas haqqan 'ala rajuli ummuh. Sah. A'zamun nas haqqan 'ala rajuli ummuh. Nah, ini orang tuanya. Yang paling besar hak bagi seorang laki-laki yang harus dilaksanakan yaitu hak kedua orang tuanya, lebih-lebih lagi ibunya. Sebagaimana di hadis yang lain, Nabi mengkhususkan penyebutan ibu sebanyak 3 kali, baru penyebutan ayah. Menandakan perhatian yang lebih terhadap ibu, ayah juga. Tapi ibu itu lebih perhatiannya lebih lagi, diperintahkan untuk lebih lagi perhatiannya. Nah, karena ibu lah yang mendidik kita, yang melahirkan, yang mengandung, habis itu melahirkan, habis itu merawat dan mendidik. Ada al-madrasatun. Sah? Al-madrasatun. Nah, ini kita kalau kita ditanya, kita keluaran madrasah mana? Ya, madrasah yang pertama kali kita masuk, madrasahnya siapa? Ya, madrasah ummi, madrasahnya ibu. Nah, karena madrasah yang pertama bagi seorang anak ya ibunya. Oleh karena itu kita oleh Nabi diperintah untuk memilih sebelum zuat, sebelum menikah. Katanya ada yang mau zuat ini, deket-deket ini. Allah yassir, sahil. Ya muyassir yassir, ya musahil sahil. Itu sebelum kita akan masuk ke dalam itu pernikahan, Nabi memerintahkan kita untuk memilih seorang yang bukan hanya kita lihat dari kecantikan, bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar dari hartanya, bukan itu, akan tapi yang harus dilihat lebih
lebih utama daripada itu semua, nah, ini akhlaknya, agamanya. Katanya Nabi, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Nah, ini. Agamanya yang lebih diutamakan. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi ibu dari anak-anak kita. Kita kan nikah bukan hanya sekedar tujuan syahwat. Apa tujuan menikah? Tujuan menikah agar punya keturunan. Apa sekedar keturunan? Tidak. Keturunan yang kita didik sehingga menjadi sesuatu yang dibanggakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang saleh. Mereka anak-anak adalah jiwa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu niat pernikahan. Agar kita punya keturunan, yang keturunan tadi adalah termasuk ini makhluk, ini jiwa yang berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah dan menjadi kebanggaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu salah satu niat-niat pernikahan. Bagaimana bisa dihasilkan itu semua? Nah, ini tahap pertamanya itu dari memilih tadi itu, memilih ibunya itu. Ibu yang benar dulu. Kenapa? Karena yang akan menjadi madrasah pertama bagi seorang anak ya ibunya. Al-ummu madrasatun in a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'ragi. Ibu adalah sebuah madrasah. Jika engkau persiapkan, maka engkau mempersiapkan sebuah masyarakat yang baik akhlaknya, yang baik karakternya, generasi emas. Dari apa kita bentuk generasi emas itu? Ya ibu dulu. Dari rumah-rumah itu. Karena rumah-rumah itulah yang mendidik. Bukan dari pemerintahnya atau bukan dari pemimpinnya atau lain sebagainya, akan tapi dari rumah-rumah tadi. Nah, dari orang tua yang mendidik anaknya. Nah, itu baru akan muncul generasi emas. Nah, itu oleh karena itu, karena ibu adalah sebagai sosok madrasah pertama bagi seorang anak, maka dan yang paling sangat berjasa kepada seorang anak, maka syariat memerintahkan untuk menaruh perhatian lebih terhadap ibu, lebih daripada ayah. Ayah juga harus kita bakti, tapi lebih lagi seorang ibu. Nah, di sini dikatakan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu auladakum as-sibahata war-rimayah." Allimu, ajarkanlah auladakum, anak-anak kalian, as-sibahah. Ma makna sibahah? Berenang, sibahah, berenang. War-rimayah, memanah. Nabi nyuruh kita untuk mengajarkan anak-anak kita. Salah satu yang diajarkan, yang diperintahkan sama Nabi, ajarkan renang, ajarkan memanah. Dalam riwayat yang lain, ajarkan berkuda. Kemudian juga diperintahkan di sini bagi seorang putri perempuan, anak perempuan, wa ni'ma lahwil mu'minati al-maghzal. Ni'ma, ini sebaik-baik. Ni'ma lahwil mu'minah, sebaik-baik permainannya seorang mukminah, seorang wanita mukminah. Apa permainan yang terbaik? Apa game? Apa permainannya? Apa permainan perempuan biasanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permainan terbaik, sebaik-baik permainan wanita mukminah, apa? Al-maghzal. Apa maghzal? Ini menjahit, membuat kain itu, menjahit. Nah, itu paling
paling permainan terbaik bagi seorang wanita. Makanya dari semenjak kecil perempuan itu diajari hal-hal yang demikian. Diajari seperti itu, menjahit. Habis itu diajari memasak. Hal-hal yang identik dengan perempuan diajarkan seperti itu. Bukan malah diajari main sepak bola. Dikasih bola. Enggak, ini identik dengan laki-laki. Harus kita perempuan diperempuankan. Laki-laki ya disesuaikan sifatnya. 6. Al-maghzal, ini menjahit atau apa itu? Menenun kain. Itu sebaik-baik permainan seorang wanita mukmin. Oleh karena itu salah satu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab menjahit. Padahal untuk apa dijahit? Nanti kalau sudah dijahit dijual. Untuk apa? Padahal untuk nafkahnya, kebutuhannya sehari-hari sudah dicukupi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi beliau tetap menjahit. Habis jadi dijual. Fulusnya ini untuk bersedekah. Biar beliau punya amalan beramal soleh, yaitu bersedekah. Padahal sudah dicukupkan menafkahnya dengan Nabi. Kemudian di sini dilanjutkan wa ni'malahul mu'minati al-maghzal wa idza da'aka abawaka fa'ajib ummaka. Kalau kedua orang tuamu memanggilmu, dua-duanya memanggil kita, maka siapa yang harus kita prioritaskan? Ini fa'ajib ummaka. Sebagaimana tadi dijelaskan, bagaimana ibu itu lebih diutamakan daripada ayah. Meskipun keduanya adalah utama, tapi ini lebih utama. Baik, melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair dalam kitabnya Safinatun Najah. Sebelumnya sudah kita bahas tentang arkanul Islam, kemudian arkanul iman, kemudian masuk ke dalam pembahasan fikih yang sangat penting. Setelah pembahasan tentang Islam, tentang iman, masuk ke dalam pembahasan fikih. Yang penting kita untuk perhatian di dalam fikih ini. Karena kalau bukan karena fikih, kita tidak tahu mana yang menjadi suatu kewajiban yang harus kita laksanakan, mana yang menjadi suatu larangan yang harus kita jauhi. Dengan apa kita tahu semua itu? Fikih. Sebagaimana dulu dijelaskan, salah satu tujuan ini fannul fikih ini, fikih adalah itu kita mengetahui ahkam asy-syar'iyyah sehingga kita bisa imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi. Dengan imtitsalul awamir dan ijtinabun nawahi, seseorang itu dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Definisi takwa, apa definisi takwa yang sering diserukan oleh khatib-khatib? Ya itu sudah imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi. Kalau orang tidak perhatian dengan awamir untuk dilaksanakan, tidak perhatian dengan nawahi untuk dijauhi, maka bukan muttaqi lillah. Dia tidak dikategorikan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Labud minal fiqih awalan. Labud minal fiqih. Baru seorang tadi akan menjadi orang yang bertakwa. 6. Dan orang yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah untuk memahami fikih, memahami agama, maka dia adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, ini pembahasan fikih kita sudah masuki fasal pertama tentang alamatul bulugh sudah dijelaskan. Kemudian fasal yang kedua tentang syurut ijza'il hajar. Ini istinja dengan hajar, apa syarat-syaratnya? Ada berapa kemarin? Ada 8 syarat-syarat sahnya seseorang istinja dengan hajar, ada 8. Apa aja kemarin 8? An yakuna bi thalathati ahjar, harus dengan 3 batu. An yunqiyal mahal, harus bersih mahalnya. Ini mahal, yang dimaksud dengan mahal apa itu? Nah, kalau jalan depan zakar, yaitu hasyafahnya itu mahal namanya. Kalau bagi perempuan, itu zahirul farj, bagian zahir dari farjinya. Nah, itu namanya mahal. Kalau jalan belakang, yaitu apa namanya? As-safha. As-safha. Apa itu as-safha? As-safha itu adalah bagian yang terlipat ketika berdiri. Nah, itu bagian belakang, nah ini dubur itu yang terlipat ketika berdiri. Nah, itu mahalnya, harus bersih itu mahal. An yunggiyal mahal, syarat kedua, bersih mahalnya. Itu syarat kedua. Syarat yang ketiga, alla yajifan najas. Enggak boleh kering najisnya. Kalau kering enggak sah pakai batu. Harus apa? Harus pakai air. Sudah enggak sah lagi pakai batu kalau sudah kering. Baik kering semuanya atau kering sebagian. Kemudian syarat yang keempat, wa alla yantakila. Enggak berpindah. Kalau najisnya sudah berpindah karena gerak-gerak misalkan, maka enggak sah istinja dengan batu, enggak boleh pakai batu lagi, harus pakai apa? Harus pakai air. Berpindah. Baik berpindahnya itu berpindah sampai melewati mahal ataupun enggak sampai melewati mahal. Paham ya? Yang penting setelah istigrar, sudah menetap, sudah tuntas istigrar. Di sini enggak boleh berpindah. Kalau berpindah berarti harus pakai air. Enggak boleh lagi pakai hajar. Meskipun bergerak pindah enggak sampai melewati mahal. Paham ya? Kemudian syarat yang ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Wa la yatra alaihi akhar. Nah, tidak terkena benda lain. Kalau najisnya yang ada di mahal tadi sudah terkena barang lain, maka sudah tidak boleh pakai batu, tidak boleh pakai batu lagi. Harus pakai air. Keenam, wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Enggak boleh lewat dari mahal tadi, yaitu hasyafa atau safhanya. Kalau sudah lewat harus pakai air. Wa alla yusibahuma, enggak boleh terkena air. Artinya itu tadi, apa najisnya itu yang sudah istigrar, enggak boleh terkena air. Kalau sudah kena percikan air misalkan, ya berarti enggak sah lagi kalau diistinja dengan hajar, harus pakai air langsung semuanya. Wa antakunal ahjar tahirah, harus batu-batunya tadi harus batu yang suci. Taib. Tamam. Fahimtum? Ada fi soal an hadza? Fi soal an ad-dars al-madhi? Taib. Kemudian kita lanjutkan fasal pembahasan berikutnya, faslun furudul wudu'i sittatun. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang dimaksud dengan fardu di sini apa? Ini rukun. Yang dimaksud dengan fardu di sini adalah rukun. Ini arkanul wudu. Ini berapa fardu-fardunya wudu? Ada 6. Apa itu fardu? Fardu itu al-furud jam'u fardin. Apa itu fardin? Lughatan an-nasib.
Ini bagian. Wal lazim. Wa syar'an. Secara syara'. Apa itu fardu? Ini wal apa? Fal fardu ma fi fi'lihi thawabu kadza ala tarikihil iqabu. Ini fardu adalah sesuatu yang dikerjakan akan mendatangkan pahala. Kalau ditinggalkan akan mendatangkan dosa, al-iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fardu ini adalah salah satu daripada ahkam asy-syar'iyyah yang ada 7. Kama huwa ma'ruf. Ada 7 apa itu? Fardu atau bisa dengan istilah yang lain wajib. Kemudian al-mandub atau dengan istilah yang lain as-sunnah. Al-mubah, al-makruh, haram. Ini apa ini? As-sahih wal batil. Sah? Ada as-sahih wal batil fil muamalah. Sah? Kama fi zubat. Ahkamu syar'illahi sab'an tuksamu al-fardu wal mandubu wal muharramu. Wa ma? Warabi'ul makruhu thumma ma ubih wasadisul batilu wakhtim bis sahih. Al-batil was sahih. Ada ahkamu syar'iyyah, ahkamu syar'illah. Yani al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum-hukum syariat ada 7. Apa aja? Itu sudah kita sebutkan itu. Ini fardu. Itu salah satu hukum syariat. Akan tapi yang dimaksud dengan di sini, yang dimaksud dengan pembahasan di sini fardu di sini maksudnya rukun. Furudul wudu, yakni arkanul wudu. Berapa rukun-rukunnya wudu? Fardu-fardunya wudu ada sittah. Ada berapa? Ada 6. Itu kita sudah bahas tadi apa? Hukum-hukum syariat yang ada 7 tadi. Nah. Al-wudu. Ma makna al-wudu? Wudu itu secara bahasa ismun li ghasli ba'dil a'dha. Adalah nama untuk membasuh sebagian anggota badan. Ada namanya wudu. Artinya pekerjaan. Ghasl. Nama basuhan. Pekerjaannya. Karena kita punya di dalam bahasa Arab ada namanya wudu, ada namanya wadu. Kalau amal bil fathah, kalau dengan fathah, maka itu adalah ismun lima yutawaddau bihi. Bendanya, ini alatnya. Kalau wadu berarti alatnya, alat duduknya. Apa alat duduk? Airnya. Air yang digunakan untuk berwudu namanya itu wadu pakai fathah. Tapi kalau pakai dhammah itu nama pekerjaannya. Tamam? Faham tuh? Baik. Sebagaimana juga sahur. Sahur pakai fathah. Berarti nama apa? Nama alatnya. Nama bendanya, alat untuk sahur. Ini bendanya, ini makanannya itu sahur. Ini sahur artinya makanannya. Contoh seperti tadi malam misalkan, antum sahur sah? Sahur apa? Ikan. Al-baydul magli. Magli wala maghli? Makli. Baik. Magli. Ada idzan yakhtalif. Antum magli wa hadha magli. Anta rebus. Madza akalta? Akalta rebus wala goreng? Makli. Baik. Kullukum idzan. Ma fi farq. Kulluhum ala naw' wahid.
Hadzal bait wa hadzal rus ismuhu sahur. Nah, ini isim lima yutasahharu bihi. Amal fi'il makannya antum itu biddham. Berarti apa? Suhur. Kamal wudu hada, suhur. Taib. Hada ma'khudun minal wada'ah wa hiya al-husn wal jamal. Taib. Wa syar'an, apa artinya wudu secara syara'? Ismun li ghasli a'dha'in makhsusah biniyatin makhsusah. Yaitu nama untuk pekerjaan membasuh anggota badan tertentu, karena bukan seluruh anggota badan. Anggota badannya tertentu saja. Apa aja? Nah, ini buka. Sebagaimana dalam Al-Qur'an itu. Apa dalam Al-Qur'an? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu hanya beberapa a'dha saja. Makanya di dalam definisi dikatakan ismun li ghasli a'dha'in makhsusah. Anggota badan tertentu biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Niat apa? Ya niat wudu. Bukan niat untuk cuman sekedar basuh aja. Enggak, tapi niat untuk wudu. Baik. Di sini furudul wudu sittatun, artinya rukun-rukun wudu itu ada, atau fardu-fardunya wudu ada 6. Yang wudu itu tidak bisa terwujudkan kecuali 6 keseluruhan daripada 6 ini dilaksanakan. Kalau salah satu gak dilaksanakan, ya gak terwujudkan itu wudu. La tatahaqqaqu mahiyatul wudu'i illa biha. Nah, ini bisitta ya. Taib. Yang pertama dari furudul wudu, yang pertama al-awwalu an-niyatu. Yang pertama niyah. Ada aham syai' ada. Fi kullil af'al labud minan niyat. Labudda minan niyah. Kama qala alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Labud minan niyah. Idza kan ma fi niyah ma yusih ibadatak. Anta bata'mal sunnah. Ish min sunnah? Sunnatus siwak. Labud ma'an niyah. Ma huwa niyah? Ma hiya niyah? Niyah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Bertujuan di dalam hati. Bertujuan melakukan suatu perbuatan yang dibarengkan dengan perbuatannya. Masalan, kamu mau melakukan amalan sunnah. Sunnah apa? Sunnah bersiwak. Maka ketika bersiwak di dalam hati juga harus keretek. Keretek apa? Melakukan sunnah bersiwak. Contoh, mau melakukan sunnah bersiwak di dalam wudu. Sunnah kan? Sangat dianjurkan ini. Kita ketika akan wudu sangat dianjurkan, kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau gak memberatkan umatku, aku akan mewajibkan, memerintahkan kepada mereka untuk apa? Bersiwak setiap kali wudu. Jangan teledor ini makanya. Kalau wudu ya siwakan. Gak harus pakai batang siwak itu. Mungkin karena kita di kamar mandi, ya pakai sikat itu. Pakai sikat. Jadi sebelum wudu ya sikatan dulu. Sikatannya itu ketika melakukan sikatan itu, melakukan pekerjaan dibarengkan dengan niat. Itu namanya niat itu. Bertujuan di dalam hati. Apa tujuannya? Saya niat sunnatus siwak lil wudu. Nawaitu ini sunnatus siwak lil wudu. Mau salat, sangat dianjurkan pakai siwak. Laula an asyqa ala ummatil amartum bisiwak. Di dalam riwayat yang lain, anda kulli shalah, setiap salat. Siwak seperti ini. Harus pakai niat. Apa niatnya? Nawaitu sunnatus siwak lis shalah. Harus pakai niat. Kenapa? Kalau gak ada niat, akhirnya gak ada bedanya dong. Antara kita mengamalkan bersiwak ini karena sunnah atau karena kebiasaan. Ya memang sudah biasanya seperti itu. Enggak, harus ada niat. Harus ada niat apa tadi? Beramal karena sunnatus siwak, karena sunnah, karena mengamalkan sunnah. Baru seseorang akan
mendapatkan pahala dari pekerjaannya tadi. Ini enwi ketika bersiwak, nawaitu sunnatus siwak lis-shalah, nawaitu sunnatus siwak lil wudu. Baik. Nah, itu niat tadi lugatan al-qasdu, ini bertujuan di dalam hati. Wa syar'an, secara syarat qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Bertujuan melakukan suatu pekerjaan, bertujuan melakukan sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Sudah kita contohkan tadi. Baik. Hukum niat al-wujub ghaliban. Ini kebanyakan hukumnya wajib memang. Setiap akan pekerjaan. Kenapa? Karena ketika seseorang tadi tidak niat, maka tidak mendapatkan. Ini kalau pahala wajib tidak mendapatkan pahala wajib. Kalau pahala sunnah tidak mendapatkan pahala sunnah. Baik. Mahalluha fil qalb. Jadi niat itu tempatnya ada di hati. Wa zamanuha, waktunya kapan? Awalul ibadat illa shaum. Di setiap awal mula ibadah. Nah, itu waktunya. Jadi kalau wudu ketika basuhan wajah. Nah, itu niatnya di situ tempatnya. Bagaimana caranya? Caranya takhtalifu bi ikhtilafil manwi. Nah, beda-beda nanti tergantung tergantung bagaimana apa ya pekerjaan yang dilakukan tadi. Baik. Nah, ini niatnya sendiri itu ada syarat-syaratnya. Harus terpenuhi syaratnya baru niatnya itu sah. Apa aja syarat-syaratnya? Islamun nawi. Yang niat ini harus Islam. Kalau enggak Islam ya enggak sah niatnya. Oleh karena itu kita katakan sebagaimana kita jelaskan di Matla'ul Badrain, ini tauhid, hadza perintah yang paling utama. Kenapa? Kalau tidak dengan tauhid, ini Islam, maka amal ibadah apapun tidak akan sah. Kenapa? Karena setiap ibadah perlu dengan niat agar sah. Dan salah satu syaratnya niat adalah Islamun nawi. Yang niat itu harus Islam. Kalau tidak Islam ya tidak sah niatnya. Kalau enggak sah niatnya ya enggak sah pekerjaannya. Nah, seperti itu. Kemudian harus tamyiz. Bukan enggak hanya Islam tapi dia harus tamyiz. Apa itu tamyiz? Definisi tamyiz yang terbaik itu yakul wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Ini definisi yang terbaik ini. Mungkin ada definisi yang lain. Ini yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Mungkin apa lagi itu? Bisa membedakan antara tamr wal jamr. Ada definisi yang lain itu. Tapi definisi yang terbaik itu bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, dan bisa istinja sendiri. Ini dengan sah istinja yang benar. Itu dikatakan tamyiz orang tadi. Kalau belum tamyiz, niatnya belum sah. Karena memang dia aslan belum diperintahkan untuk melakukan ibadah tersebut. Kemudian al-ilmu bil manwi. Ketika dia niat harus dia itu mengetahui pekerjaan yang akan dia lakukan itu apa, harus tahu. Contoh, dia mau melakukan haji. Ketika dia ihram, niat haji harus tahu apa yang akan dilakukan untuk berhaji itu. Kalau enggak tahu waktu ihram ya enggak sah hajinya. Mau sholat. Niat dulu ketika takbiratul ihram. Ketika niat itu dia harus tahu apa yang akan dilakukan. Cara sholat ini harus tahu keseluruhannya. Baru niatnya tadi sah. Kalau masih belum tahu caranya sholat, kemudian dia karena mungkin baru masuk Islam misalkan, baru masuk Islam, belum tahu secara keseluruhan bagaimana cara sholat, bagaimana sholat itu, apa aja yang dilakukan dalam sholat itu, kemudian dia langsung seketika masuk ke dalam sholat ihram, maka niatnya tadi tidak sah. Kenapa? Dia belum mengetahui pekerjaan sholatnya. Apa yang diniatkan itu tidak tahu. Wa adamu ta'liq qat'iha bi syai'.
tidak ada ta'liq memutus niat dengan sesuatu apapun. Nah, jadi artinya di sini niat itu harus jazm, harus pasti. Tidak boleh kita itu ragu. Tidak boleh ragu. Jadi ketika niat, tidak boleh ketika niat itu ada ta'liq untuk memutus niat. Contoh, saya niat wudhu. Saya niat wudhu, akan tapi di dalam hati juga nih kalau datang teman saya fulan, kalau datang Z, wudhunya saya batalkan di waktu niat itu. Maka dari awal memang niatnya tidak sah sudah. Nah. Kemudian wa adamu taraddud fi qat'iha. Jangankan memutus atau ta'liq niat, ragu untuk membatalkan niat, itu sangat berdampak sekali. Sebagaimana kita kalau sholat, di dalam sholat kemudian ragu, ada keraguan, saya mau batalkan apa enggak ya. Seketika di waktu itu langsung batal sholatnya. Kenapa? Ini ragu di dalam akan memutus sholat, akan membatalkan sholat. Ragu tok padahal, saya mau membatalkan sholat apa enggak ya. Ketika itu langsung batal sholatnya. Meskipun belum dibatalkan. Artinya di sini harus ada al-jazm bin niyah. Harus pasti niat, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Maka dengan syarat-syarat tadi niat itu akan menjadi sah. Apa sih tujuan niat itu? Kenapa kok setiap pekerjaan atau ibadah, baik ibadah yang wajib atau yang sunnah, harus ada niatnya? Kenapa? Tujuannya apa niat itu? Tujuan niat itu agar membedakan mana yang ibadah, mana yang adah. Tamyizul adah anil ibadah. Nah, itu tujuannya niat. Nah, itu tujuan niat. Atau tamyiz apa? Maratibul ibadah. Agar membedakan mana yang pekerjaan yang memang kebiasaan kita lakukan, rutinitas, mana yang itu adalah sebuah ibadah. Apa yang membedakan? Ada orang lagi senam, gerakannya sama seperti sholat mungkin, ya ada rukuknya, ada gininya, dia tidak niat, dia senam. Apa yang membedakan dia dengan sholat? Ya niatnya, agar berbeda tadi. Kalau orang tadi niat sholat, ya sudah jatuh, sudah sah sudah. Jadi membedakan antara kebiasaan. Apa yang membedakan antara seseorang yang puasa dengan orang yang memang dia diet, mungkin tidak makan, atau memang tidak punya makanan yang dimakan, misalkan seperti saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, ada di Sumatera mungkin, atau di Sudan, ada di Palestina, memang tidak punya yang dimakan, tidak ada yang dimakan dari subuh sampai maghrib, bahkan mungkin bukan sampai maghrib, sampai subuh lagi, atau mungkin sampai besoknya lagi. Apa yang membedakan mereka dengan kita yang kita tidak makan dari subuh sampai maghrib? Ya niatnya tadi, agar membedakan mana yang itu adalah ada kebiasaan, mana yang itu ibadah. Itu salah satu tujuan niat. Tujuan yang kedua, tamyizu maratibil ibadah, untuk membedakan martabah tingkatan ibadah tadi. Apa yang membedakan seseorang? Ada orang yang sholat zuhur 4 rakaat. Ada orang yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Gerakannya sama, yang dibaca juga sama dalamnya. Apa yang membedakan? Ya niatnya. Yang satu niat sholat fardu zuhur, yang satu niat sholat sunnah qobliyah zuhur.
Padahal pekerjaannya sama, yang membedakan apa? Yang membedakan niatnya. Nah ini tujuan daripada niat tadi adalah satu di antara dua. Tamyizul adah anil ibadah atau tamyizu maratibil ibadah. Maka termasuk fardunya wudu. Enggak pakai ini. Termasuk fardunya wudu. Yang pertama adalah niat. Maka setiap orang, setiap muslim atau mukallaf yang akan wudu, maka dia harus niat. Ya apa niatnya? Bisa niat mengangkat hadas kecil misalkan. Nawaitu raf'al hadatsil asghar, bisa, enggak apa-apa. Atau enggak niat seperti itu. Nawaitu at-taharata lis-shalah. Saya niat taharah lis-shalah. Enggak apa-apa, enggak masalah, sah. Atau dia niat nawaitu fardhul wudu. Enggak apa-apa, enggak masalah. Atau dia niat nawaitul wudu, gitu aja. Enggak apa-apa, sah seperti itu. Ini akan tapi dengan catatan orang tadi itu bukan daimul hadas. Bukan orang yang selalu berhadas. Sami'ta? Ada bukan orang yang daimul hadas. Kalau orang yang daimul hadas enggak bisa niat-niat yang tadi itu. Nawaitu taharah lis-shalah, nawaitu fardhul wudu, nawaitu raf'al hadatsil asghar, nawaitul wudu, nawaitu taharah lis-shalah. Enggak cukup seperti itu. Kalau orang yang daimul hadas. Contohnya orang daimul hadas seperti orang yang misalkan istihadhah di dalam masailnya nifas itu. Di masalahnya haid, atau orang yang salisul baul bisa seperti itu. Atau salisud durat misalkan bisa seperti itu. Maka enggak bisa dia niat dengan niat wudu dengan niat-niat seperti tadi. Ya apa niatnya orang yang daimul hadas? Harus dia itu niatnya nawaitu istibahatus shalah. Istibahata fardhus shalah. Saya niat untuk diperbolehkan melaksanakan fardhu salat. Niat wudunya seperti itu. Kalau orang daimul hadas niat wudunya nawaitu raf'al hadatsil asghar. Nah, enggak bisa seperti itu. Karena hadasnya memang dia enggak mengangkat hadas. Hadasnya ada terus. Harus niatnya nawaitu istibahata fardhus shalah. Dan niat sebagaimana tadi dijelaskan harus dibarengkan dengan pekerjaan pertama ibadah tadi. Nah, kalau sama kita sekarang membahas tentang wudu, maka harus dibarengkan dengan basuhan wajah. Nah, ini ketika wudu langsung ketika bersamaan dengan niat. Nah, itu fardu yang pertama daripada fardu wudu yang ada berapa tadi? Ada 6. Nah, yang pertama daripada fardu wudu yang 6 itu adalah an-niyah. Nah, ini memang kita ini wudu harus dengan cara yang sempurna. Dilatih dari sekarang. Kenapa? Karena dalam hadis itu al-isbagh fil wudu. Nah, ini sempurna di dalam wudu. Nah, itu memiliki keutamaan. Ketika seorang tadi itu wudunya sempurna, itu akan lebih berpotensi mendatangkan khusyuk di dalam sholat. Nah, ini kalau sholatnya itu mau khusyuk, mau sempurna, dimulainya itu dari wudunya itu. Kalau wudunya itu main-main, wudunya sembarangan sudah, seenaknya, dipastikan sudah. Pasti sudah. Coba dicek sendiri. Pasti sholatnya nanti enggak bakalan gena, enggak bakalan khusyuk. Nah, ini harus dari wudunya tadi. Wudunya diperbagus, maka sholatnya nanti akan berpotensi akan mendatangkan khusyuk di dalam sholat. Akan bagus sholatnya. Nah, dari wudu. Sebagaimana dulu itu para salafun sholeh, mereka itu mempersiapkan sholat
dari semenjak wudu itu. Sebagian itu diceritakan di managibnya salah seorang soleh. Salah satu mereka itu kalau wudu itu lama sekali. Lama, mungkin sampai 1 jam, sampai lebih mungkin. Bukan was-was, bukan. Akan tapi beliau betul-betul menerapkan semua sunnah-sunnah yang ada di wudu. Nah, ini beliau betul-betul melaksanakan wudu secara sempurna. Agar apa? Setelah wudu sempurna sholatnya itu akan berpotensi menjadi sholat yang bagus sekali. Kan Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibnul Husain As-Sibit, beliau itu kalau mau wudu, nah ini gemetaran, ini pucat. Ketika ditanya, ya Imam kenapa? Kenapa kok seperti itu engkau setiap akan wudu? Wudunya dengan bagus, dan sebelum wudu itu beliau seperti ketakutan, pucat wajahnya. Akhirnya dikatakan oleh beliau, nah, ini atadrun baina yaday man sa'agum. Nah, ini, tidakkah engkau tahu di hadapan siapa aku akan menghadap ini? Nah, di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita aja kalau mau menghadap ke makhluk tapi kita segan betul. Apalagi kalau kita kena muskilah kita. Kita sedang melakukan pelanggaran misalkan. Melakukan pelanggaran mukhalafah. Habis itu dipanggil sama syekh. Ya apa itu? Gemetaran pasti. Pasti gemetaran, pasti kepikiran. Ya apa yang nanti ditanya ini. Meskipun gak ditanya-tanya, dari awal kita dipanggil sama syekh, langsung kepikiran kita, takut ya apa. Nah, ini baru makhluk ini. Bagaimana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para salaf dari semenjak wudu sudah dipersiapkan betul. Kenapa? Agar dari wudu yang bagus akan berpotensi mendatangkan sholat yang bagus, sholat yang khusyuk. Nah, kalau wudu main-main, nah sudah ini pasti sholatnya tidak bakalan sempurna, itu tidak bakalan. Oleh karena itu dilatih dari semenjak sekarang ini. Bagaimana cara wudu yang bagus, yang sempurna, dengan sunnah-sunnahnya, dengan adab-adabnya. Nah, diterapkan, diamalkan dari semenjak sekarang. Agar kita mendapatkan keutamaan dan mendapatkan sholat yang bagus tadi, sholat yang khusyuk. Nah, semoga kita dapat mendapatkan taufik untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan hal tersebut. Baik, kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita teruskan di pertemuan berikutnya dalam keadaan lebih baik lagi. Insyaallah ta'ala. Fi soal. Baik. Fi soal. Tapi kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu al habib.